Hai teman-teman, di bagian ini kita akan membahas mengenai perangkat input interaktif. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau masukan-masukan lain dalam berbagai bentuk ke komputer untuk kemudian diproses oleh komputer. Secara umum, ada 3 jenis perangkat input yang biasa digunakan: text entry, positioning, pointing, and drawing, dan 3D device. Mari kita mulai dengan yang pertama. Aktivitas text entry atau memasukkan teks merupakan salah satu aktivitas utama manusia ketika sedang menggunakan komputer. Alat yang paling umum digunakan untuk melakukan text entry adalah dengan mengetik menggunakan keyboard. Keyboard itu sendiri terdiri dari karakter-karakter, alfabet, dan numerik, sehingga sering disebut sebagai alphanumeric keyboard. Ada beberapa macam layout keyboard yang tersedia. Yang paling umum digunakan, seperti yang teman-teman biasa gunakan, adalah QWERTY keyboard. Disebut sebagai QWERTY karena dapat dilihat 6 huruf pertama pada posisi paling atas keyboard adalah Q, W, E, R, T, dan Y. Posisi tombol alfanumerik pada keyboard QWERTY selalu sama, namun untuk tombol lainnya seperti pada tanda baca bisa berubah-ubah. Beberapa negara tertentu bahkan menambahkan huruf-huruf tertentu sesuai dengan bahasa mereka. Sebenarnya ada beberapa versi layout keyboard sesuai standar yang berlaku. Seperti teman-teman bisa lihat pada gambar ini, ada standar ANSI, kemudian ada standar ISO, ada standar yang lain seperti ABNT, kemudian 101, 104, dan sebagainya. Untuk semua ini QWERTY-nya sama, jadi mereka ada di sisi atas kiri, tetapi bentuk enter bisa berbeda. Kemudian posisi untuk tanda baca juga bisa berbeda. Jadi walaupun mereka sama-sama QWERTY, ada beberapa standar yang biasa digunakan. Misalkan di Inggris yang dipakai adalah ISO, kemudian yang ANSI misalkan dipakai di Amerika, dan sebagainya. Susunan keyboard QWERTY ini sebenarnya bukan susunan paling optimal untuk mengetik, namun susunan ini terbentuk karena sejarah dari alat text entry sebelumnya, yaitu mesin tik, dimana ketika seseorang mengetikkan 2 huruf yang posisinya berdekatan dalam waktu hampir bersamaan, maka mesin tersebut dapat tersangkut, sehingga kombinasi huruf-huruf yang sering digunakan disusun agar berada pada posisi yang tidak berdekatan. Nah, seiring berlalunya waktu, kemudian orang-orang menjadi terbiasa dengan layout QWERTY. Selain keyboard QWERTY, masih terdapat beberapa jenis keyboard lainnya, seperti Dvorak, dan kemudian ada Chord keyboards. Selain keyboard, kita juga bisa memasukkan teks menggunakan keypad handphone, handwriting recognition device, serta yang ngetren sekarang adalah speech recognition device. Jadi kalau dari speech recognition device, teman-teman bisa mengambil teks dari suara. Contoh perangkat input speech recognition adalah mikrofon yang tersambung dengan komputer atau smartphone. Nah, manusia dapat memberi perintah terhadap benda dengan berbicara, seperti pada interaksi manusia dengan personal assistant device Google Home atau Apple Siri. Sekarang juga ada produk namanya Amazon Echo. Jadi produk-produk ini menggunakan virtual assistant yang bersuara manusia untuk berkomunikasi dengan manusia dan mengambil input dan mengeluarkan output. Sekarang ini kita juga sudah biasa menemukan aplikasi yang menggunakan speech recognition API yang disediakan oleh Google dan perusahaan-perusahaan teknologi lain. Nah, perangkat input juga menggunakan gambar untuk mengambil input berupa teks. Contohnya seperti yang teman-teman biasa pakai, scanner, kemudian ada teknologi OCR atau Optical Recognition Device. Yang kedua adalah positioning, pointing, dan drawing. Nah, kegiatan seperti menunjuk, memosisikan, dan memilih suatu objek dapat dilakukan dengan perangkat pointing. Kemudian, kita biasa menggunakan perangkat pointing berupa mouse atau pena stylus. Nah, mouse itu sendiri ada 2 tipe, mouse mekanik dan mouse optik. Kalau mouse mekanik, pada mulanya dia menggunakan bola yang terletak pada permukaan bawah mouse. Jadi ketika bola tersebut menyentuh sebuah permukaan, bola tersebut akan berotasi dan digunakan sebagai penentu arah gerak kursor. Tapi sekarang yang teman-teman biasa pakai adalah mouse optik yang menggunakan cahaya dioda, di mana cahaya itu akan direfleksikan dari permukaan yang dikenai cahaya dan kemudian kursor pun akan bergerak mengikuti gerak dioda tersebut. Karena kinerja mouse optik tidak terpengaruh oleh debu, jadi kalau mekanik bolanya bisa rusak, bisa terhambat debu, dan mouse optik tidak, jadi sekarang orang lebih banyak menggunakan mouse optik.
Kemudian touchpad. Touchpad itu juga digunakan untuk pointing, positioning, dan drawing. Nah, dia adalah sebuah permukaan yang sensitif terhadap sentuhan, biasanya berbentuk kotak dengan luas permukaan sekitar 5 cm kali 8 cm. Banyak digunakan pada laptop sebagai pengganti mouse. Layar sentuh atau touchscreen mendeteksi sentuhan jari atau stylus pada layar tersebut. Nah, metode ini sangat biasa digunakan di zaman sekarang, terutama untuk proses pemilihan menu di layar, dan sangat intuitif sehingga anak-anak pun bisa lancar menggunakannya. Contoh paling sederhana dari layar sentuh adalah layar smartphone yang biasa kita pakai sehari-hari. Yang ketiga adalah interaksi 3 dimensi. Nah, ketika teman-teman hanya menggunakan mouse, teman-teman itu melibatkan 2 derajat kebebasan, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Tetapi untuk interaksi 3 dimensi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini menghasilkan 6 derajat kebebasan. Bagaimana cara melihatnya? Dalam kondisi 3 dimensi, kita punya istilah pitch, yaw, dan roll. Jadi kalau pitch itu untuk arah atas bawah, yaw itu untuk kiri kanan, kemudian roll itu untuk rotasi. Positioning pada dunia virtual menyajikan pengalaman virtual dalam bentuk 3 dimensi. Navigasi 3 dimensi bukan hanya tentang berpindah posisi dari satu titik ke titik lainnya, tetapi juga arah gerakan tersebut. Contoh seperti membuka pintu, kita tidak hanya menggerakkan benda maju dan mundur, tetapi juga memutarnya. Nah, kondisi inilah yang sering dipakai untuk arcade games, simulator atau virtual reality application. Misalkan untuk simulator ada model kontrol cockpit, yang sebenarnya dia hanya gambaran virtual reality dari suatu kondisi 3 dimensi. Kemudian, untuk kontrol pada 3 dimensi, karena dia lebih kompleks, jadi banyak permainan yang pada umumnya menggunakan tampilan 2 dimensi. Tetapi sekarang ada PlayStation, ada Wii, dan sebagainya, kita banyak menggunakan 3 dimensi. Contoh perangkat input untuk 3 dimensi ini, misalkan, yang dari dulu sudah ada adalah joystick, yaitu tongkat pendek yang seukuran segenggam tangan, yang dapat digunakan untuk menggerakkan kursor sesuai dengan arah gerakan. Kemudian ada juga trackball berbentuk bola dan dapat dirotasi. Karena itu dia juga memiliki pitch, yaw, dan roll. Kemudian ada juga seperti Kinect untuk motion input device. Jadi dia mengambil space-nya 3 dimensi, kemudian gerakan apapun yang kita lakukan akan di capture. Ada juga lip motion sensor. Jadi seperti Magic, dengan menggunakan sensor itu dia bisa membaca gerakan tangan dalam bentuk 3 dimensi. Yang lebih populer lagi, kita banyak biasa menggunakan virtual reality headset. Jadi itu juga termasuk motion input device. Nah, untuk yang VR headset ini, dia tidak hanya berfungsi sebagai input interaktif, tetapi juga output karena menghasilkan gambar dan suara. Terima kasih dan sampai jumpa.